Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Saham PT Telkom Indonesia atau TLKM, bagaikan terjerumus ke dalam krisis multidimensi sepanjang tahun 2024 ini. Harganya terpangkas 18,9%, jauh lebih parah dibandingkan dengan penurunan IHSG yang hanya 1,4%. Bahkan, emiten blue chip lain pun tak sedalam penurunan Telkom. Indeks LQ45, penurunannya hanya 3,6%, sedangkan indeks sektor infrastruktur, tempat Telkom bernaung malah tumbuh 1,2%. Kondisi ini bagaikan mimpi buruk bagi Telkom yang tahun lalu masih bertengger di 5 besar emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Kini, posisinya melorot ke urutan ke-8, digeser oleh lonjakan saham grup Barito, terutama BREN dan TPIA, serta penetrasi kuat AMMN. Ada beberapa faktor penyebab, salah satu yang paling mencolok adalah investasi Telkomsel di GoTo. Salah satu anak usaha Telkom telah menanamkan modal sekitar 8,8 triliun rupiah di saham GoTo. Namun, nilainya terus menyusut seiring anjloknya harga saham GoTo dari Rp375 pada 2021 menjadi Rp62 di 2024. Pada 2023, Telkomsel membukukan rugi yang belum direalisasikan dari investasi di GoTo mencapai Rp119 miliar. Ditambah dengan rugi investasi di tahun sebelumnya sebesar Rp6,7 triliun, total kerugian Telkomsel dari GoTo mencapai sekitar Rp6,8 triliun. Kinerja keuangan Telkom di tahun 2023 sebenarnya menunjukkan pertumbuhan. Namun, kinerja ini tak cukup untuk mendongkrak harga saham Telkom. Investor masih pesimis dengan prospek Telkom, terutama terkait investasi di GoTo dan peluncuran Telkomsel Lite, yang dikhawatirkan memicu perang tarif murah operator telekomunikasi, dan menggerus margin. Macquarie, bank investasi asal Australia, bahkan memangkas proyeksi pendapatan dan EBITDA Telkom masing-masing 7% sampai dengan 9% dan 11% selama tahun 2024 sampai tahun 2026. Mampukah Telkom bangkit dari keterpurukan ini? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, Telkom perlu melakukan langkah strategis jitu untuk kembali menarik kepercayaan investor dan membawa harga sahamnya ke zona hijau. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Telkom Indonesia saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola keuangan mereka menjadi salah satu tolok ukur utama bagi para investor. Di tengah dinamika pasar yang terus berubah, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang membanggakan pada kuartal terakhir tahun 2023. Berbagai indikator menunjukkan pencapaian yang luar biasa, menggambarkan komitmen Telkom dalam mengelola aset, meningkatkan pendapatan, dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Salah satu sorotan utama dari laporan keuangan Telkom adalah pertumbuhan aset yang signifikan. Pada akhir Desember 2023, aset perusahaan ini meningkat sebesar Rp11,8 triliun, mencapai total Rp287 triliun dibandingkan dengan Rp275,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menandakan kestabilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam portofolio investasi Telkom. Selain itu, kenaikan ekuitas perusahaan juga patut disoroti. Dengan nilai Rp156,5 triliun pada Desember 2023, Telkom berhasil mencatatkan peningkatan dari Rp149,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kepercayaan yang terus meningkat dari para investor terhadap kinerja dan prospek jangka panjang perusahaan. Namun, di samping pertumbuhan yang mengesankan, terdapat beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah peningkatan liabilitas perusahaan dari Rp125,9 triliun pada Desember 2022 menjadi Rp130,4 triliun pada Desember 2023. Meskipun demikian, Telkom berhasil mengimbangi peningkatan ini dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 1,3%, mencapai Rp149,2 triliun pada kuartal terakhir 2023. Berdasarkan data keuangan kuartal keempat 2023,
Telkom juga berhasil mencatat return on asset sebesar 8,4% dan return on equity sebesar 17%. Ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset dan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan yang maksimal bagi para pemegang saham. Tidak hanya itu, laba usaha Telkom juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp39,5 triliun menjadi Rp44,3 triliun. Meskipun beban operasional dan pemeliharaan serta jasa telekomunikasi juga naik, dari Rp38,1 triliun menjadi Rp39,7 triliun. Perusahaan juga gagal menekan peningkatan biaya pendanaan dari Rp4 triliun menjadi Rp4,6 triliun. Selain itu, Telkom berhasil menurunkan beban pajak penghasilan dari Rp8,6 triliun menjadi Rp8,5 triliun yang berkontribusi pada peningkatan laba tahun berjalan dari Rp27,6 triliun menjadi Rp32,2 triliun. Ini tercermin pula dalam net profit margin sebesar 16,1% pada kuartal terakhir 2023 yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa Telkom saat ini memiliki debt-to-equity ratio sebesar 87,1% yang menunjukkan tingkat leverage yang cukup tinggi. Walaupun demikian, perusahaan berhasil menghasilkan arus kas sebesar Rp60,5 triliun dari aktivitas operasional pada kuartal terakhir 2023. Selain itu, terdapat penurunan nilai total arus kas sebesar Rp2,8 triliun akibat penggunaan kas untuk aktivitas investasi senilai Rp36,9 triliun yang berarti Telkom masih menunjukkan keseimbangan yang baik dalam mengelola arus kasnya. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Telkom pada kuartal terakhir 2023 mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan pencapaian yang luar biasa ini, Telkom terus menjadi salah satu pemain utama dalam industri telekomunikasi di Indonesia, mengukuhkan posisinya sebagai pilihan yang menarik bagi para investor yang mencari potensi pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai emiten Telkom Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.